Ya, kita kembali lagi dalam materi terakhir di sistem kenali kontinu di semester ini, yaitu tentang pembahasan soal root locus. Jadi sebenarnya materi ini adalah bagaimana cara kita melihat suatu sistem dalam bidang atau dalam ruang. Sebenarnya dalam bidang sih, dalam bidang kompleks ya. Jadi kita tahu akar-akar kedudukannya, di mana akar-akar kedudukannya itu akan dimulai berdasarkan fungsi open loop, dan lalu dia bergerak dari keadaan ketika K sama dengan 0 sampai K sama dengan tidak berhingga, yang bisa jadi terjadi pada zero atau pada nilai imajiner atau nilai real yang tidak berhingga. Ya, jadi itu semua tergantung dari sistem dan persamaan fungsi transfernya. Oke, untuk singkatnya kita lihat di sini adalah sistem kendali temperatur boiler dengan pengontrol proporsional K, di mana persamaannya adalah 1 per S tambah 1 dikali S tambah 5, bisa dilihat di sini. Dan kita disuruh untuk yang pertama yaitu menghitung error steady step untuk input step, di mana untuk input step maka input dalam domain Laplace-nya atau dalam domain S-nya itu adalah 1 per S. Yang kedua, kita akan menggambarkan root locus berdasarkan nilai persamaan atau fungsi transfer ini. Jadi kita bisa lihat akar-akar kedudukannya di mana aja dan pergerakannya seperti apa. Kita bisa menganalisis kapan dia mulai berosilasi, kapan dia mulai tidak stabil, dan lain sebagainya. Nah, terus yang C itu kalau misalkan kita mengganti pengontrolnya atau pengendalinya dengan K per S yang merupakan bentuk pengendali integral. Untuk kasus yang ini kita juga harus menghitung berapa besar error steady state-nya. Yang keempat adalah ketika kita menggunakan kendali integral, kita akan mencari bagaimana letak akar-akar kedudukannya dalam bidang kompleks atau root locusnya. Root itu artinya akar, locus itu artinya kedudukan. Ya, karena banyak ya locus. Nah, kita lihat jadi pastinya akan terjadi perbedaan antara gambar root locus ketika kita menggunakan pengendali proporsional saja dan gambar root locus ketika kita menggunakan pengendali integral ya. Sebenarnya K per S itu PI ya, K-nya itu adalah penguatan, 1 per S-nya adalah integral. Jadi di sini kita menggunakan penguatan integral. Tapi ini tergantung dari susunan dari pengendali tersebut, baik dia kalau menggunakan rangkaian analog atau menggunakan program. Oke, kita lihat untuk error steady state-nya. Kita bisa lihat caranya. Seperti biasa kita mencari limit S menuju 0 dari S dikalikan ES, di mana ES itu adalah error tapi bukan steady state. ES itu adalah perbedaan antara nilai input dan output, di mana input adalah RS dan output adalah CS. Kita keluarkan RS-nya sehingga kita langsung dapatkan RS dikalikan dalam kurung 1 min CS per RS, di mana CS per RS seperti biasa adalah GS per 1 tambah GSHS, yaitu GS-nya itu adalah K per S tambah 1 dikali S tambah 5, dan HS-nya adalah 1, sehingga kita dapatkan fungsi transfernya adalah K per S tambah 1 dikali S tambah 5 tambah K. Jadi ini kalau udah biasa kita tinggal langsung nambahin K aja di bawahnya ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, ini kan tadinya 1 per S tambah 1, 1 kali S tambah 5, kita tinggal plus K, terus atasnya kali K. Tapi kalau belum biasa, kita menggunakan cara konvensional seperti ini, ya jadi atas dan bawah kita kalikan dengan S tambah 1 dan S tambah 5. Maksudnya S tambah 1 dikali S tambah 5. Nah, kita lihat kita mendapatkan persamaan untuk fungsi transfernya, yaitu K per S kuadrat tambah 6S tambah 5 tambah K, di mana ES-nya adalah sama dengan 1 per S dikalikan 1 min K per S kuadrat tambah 6S tambah 5 tambah K. 1 itu sendiri adalah sama dengan S kuadrat tambah 6S tambah 5 tambah K dibagi S kuadrat tambah 6S tambah 5 tambah K. Jadi ini 1 ya. Ini adalah 1. Ya, jadi nggak usah bingung kenapa tiba-tiba muncul. Ya, ini adalah nilai 1. Ya, itu adalah nilai 1. Ya, nah, kita lihat di sini S kuadrat tambah 6S tambah 5 tambah K min K, hasilnya adalah S kuadrat tambah 6S tambah 5
dibagi dengan S kuadrat tambah 6S tambah 5 tambah K dikalikan RS 1 per S. Jadi kita lihat error steady state-nya adalah limit S menuju 0, S dikali ES. Kita tinggal coret aja ya yang RS dengan S-nya, karena RS-nya adalah 1 per S karena input step, dan S-nya adalah YS. Sehingga kita tinggal memasukkan S sama dengan 0 di sini. Ya, ini sama S-nya sama dengan 0, berarti kan ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, tinggal 5 per 5 tambah K. Ya, jadi itu adalah besar error steady state ketika kita menggunakan pengendali proporsional. Artinya apa? Artinya bahwa tidak peduli seberapa besar nilai K-nya, error steady state tetap ada, sehingga kita tidak bisa menghilangkan error steady state dengan menggunakan pengendali proporsional biasa, tetapi kita bisa mengecilkannya walaupun tidak persis atau tidak akan bisa sama dengan 0. Oke, nah ini adalah besar error steady state-nya. Kita tahu bahwa pengendali P berarti menyebabkan terjadinya error steady state, tetapi kita juga mau melihat dari sisi kestabilannya. Biasanya kita menggunakan teorema Root, tetapi agar kita bisa mendapatkan gambaran kestabilan atau juga bagaimana sistem mulai beroscilasi sejak kapan itu lebih jelas, kita menggunakan root locus. Ya, jadi kita lihat seperti biasa untuk root locus kita cari poolnya. Poolnya terletak di min 5 dan min 1, gampang. Kenapa? Karena kita tinggal melihat di sini persamaannya untuk yang penyebutnya adalah S tambah 5 dikali S tambah 1, sehingga poolsnya langsung S tambah 5 sama dengan 0, S sama dengan min 5, dan S tambah 1 sama dengan 0, S sama dengan min 1. Zeronya tidak ada, kenapa? Karena di pembilang tidak ada S tambah sekian atau S kurang sekian. Dan sudut asimtot itu adalah plus minus 180 derajat per 2 ya. Kenapa? Karena polnya ada 2. Sebenarnya per n min m, m-nya juga ada 0, sehingga kita tinggal membagi 180 derajat dengan 2, yaitu plus minus 90 derajat. Nah, titik potong asimtot pada sumbu real itu berarti kita jumlahkan sigma pulse-nya dengan total pulse-nya. Sigma totalnya adalah sigma pulse-nya itu adalah min 5 ditambah min 1, dan total pulse-nya jumlahnya itu ada 2, jadi kita jumlahkan min 5 tambah min 1 per 2 sama dengan min 3. Nah, titik breakaway itu artinya titik ketika akar-akar kedudukannya itu mulai tidak lagi berada di garis real, dia mulai ke sumbu imajiner ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau mencari berapa besar sumbu imajinernya, nilai K pada waktu imajiner, kita harus cari titik breakaway-nya.